Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Besaran, Satuan, dan Pengukuran. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Miftahur Rohman dengan NIM 2318063. Yang kedua ada Erni Fitriani dengan NIM 2318095. Dan saya sendiri Afni Fataniar 2318145. Dan ada Atika Rianti dengan NIM 2318145 dan Muhammad Fajar Iksan dengan NIM 2318213. Nah, di sini pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada besaran fisika. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan raca. Kemudian yang kedua ada besaran non-fisika. Besaran non-fisika yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung sebagai misalnya kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Kemudian besaran fisika. Besaran fisika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok yaitu besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam. Selain itu, terdapat 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi, yakni sudut datar dan sudut ruang atau 3 dimensi. Kemudian yang kedua ada besaran turunan. Melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu pengertian pengukuran. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam seperti gerak kalor, cahaya, bunyi, listrik, dan magnet. Proses pengamatan tersebut terjadi berawal dari pengamatan yang dilakukan oleh indera kita. Tetapi apa yang telah kita amati harus dikuatkan dengan data kuantitatif yang didapat dari hasil pengukuran. Kemudian pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung merupakan pengukuran terhadap suatu benda yang hasilnya dinyatakan secara langsung tanpa menggunakan rumus-rumus tertentu. Misalnya, pengukuran terhadap panjang benda dilakukan dengan menggunakan meteran. Kemudian pengukuran tidak langsung merupakan pengukuran yang memerlukan rumus tertentu sebagai tambahan untuk mendapat nilai dari besaran yang diukur. Misalnya, untuk mendapatkan volume suatu benda diperlukan rumus tertentu yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Contoh lain adalah mengukur banyak zat. Selanjutnya yaitu pengukuran diartikan juga dengan membandingkan suatu besaran dengan suatu satuan. Yang pertama ada mengukur panjang. Contohnya yaitu mistar. Merupakan alat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mistar mempunyai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Hal ini
karena bagian skala terkecil dari mistar adalah 1 mm. Yang kedua, ada mengukur massa benda. Untuk massa benda dapat digunakan alat ukur neraca atau timbangan. Timbangan mempunyai jenis-jenis antara lain timbangan Dachshund, timbangan pasar, neraca Ohaus, 2 lengan dan 3 lengan, timbangan berat badan, serta neraca digital. Kemudian selanjutnya yaitu mengukur waktu. Pengukuran waktu dapat menggunakan alat ukur seperti jam dan stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur interval waktu yang pendek. Ada 2 jenis stopwatch, yaitu stopwatch digital dan stopwatch manual atau analog. Stopwatch digital memiliki pengukuran yang lebih teliti dibandingkan stopwatch analog. Batas ketelitian pada stopwatch umumnya berkisar antara 0,1 sekon atau 0,01 sekon. Selain dapat mengukur panjang, massa benda dan waktu, ternyata pengukuran juga dapat digunakan untuk mengukur suhu, yaitu dengan menggunakan alat termometer. Kemudian, untuk mengukur suhu, dilihat dari jenis skala. Ada 3 macam termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Ditinjau dari bahan termometrik, yaitu digunakan juga ada 3 jenis termometrik yang digunakan, yaitu termometer gas, zat cair, dan zat padat. Mungkin seperti itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.